Keberadaan Gunung Nyungcung sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kecamatan Rumpin. Gunung atau bukit ini terletak di Desa Kampung Sawah. Rimbunnya pepohonan yang di setiap jalur pendakian, gunung ini mengisyaratkan kental dengan hal misteri, terlebih saat menuju puncak Gunung Nyungcung. Dari kejauhan Gunung Nyungcung sudah terlihat jelas hingga bertenggernya gunung ini, ternyata menyimpan sepenggal kisah cerita masyarakat yang sudah lama. Banyak para pejarah yang sengaja datang dari berbagai daerah ke Gunung Nyungcung. Tidak heran, bukit atau gunung ini memang cukup dikenal kesakralan. Namun di balik keindahan Gunung Nyungcung, rupanya ada kisah yang menarik diceritakan warga asal kampung sampai desa Rabak bernama Papa. Ia bercerita, saat itu ia bersama orang tuanya mancing di sebuah situ probo yang terletak di bawah kaki Gunung Munarah. Saat itu orang tua pemuda itu pergi untuk membeli kopi, namun hanya selang beberapa jam ia dikejutkan dengan suara air dari situ probo. Namun dengan rasa penasaran ia pun langsung melihat ke arah suara tersebut. Ia sendiri langsung terkejut, ternyata suara yang berasal dari situ tersebut seekor ular besar yang sedang meminum di situ probo. Kejadian tersebut pada 3 tahun lalu. Menurutnya, ular besar siluman tersebut hanya terlihat bagian kepala hingga sebagian badannya. Matanya merah kehijauan. Tidak lama kemudian ular siluman itu langsung pergi menuju Gunung Munarah. Hingga tidak lama kemudian ayahnya yang sehabis beli kopi kembali lagi ke situ. Pertama saya diajak mancing sama bapak saya. Dari jam 9 tuh berangkat dari kampung ke tempat mancing ke Probo di bawah Gunung Munarah. Terus gak lama jam 2:30 tuh bapak nyari kopi, makanan lah intinya juga. Gak lama bapak pergi. Terus ya itu ngeliat ular gede banget ya. Adanya udah hampir lebih dari jalan raya. Kemudian dia terlihat kayak pelangi gitu, bundar kayak gini. Cuman saya ngeliat matanya tuh hijau kemerahan. Saya cuman lihat separuhnya aja sih, dari kepala sampai tengah badannya. Nggak lama dia putar balik badan, dia arahnya ke Gunung Munarah kalau nggak salah. Nggak sempat lihat buntutnya. Itu air yang diminum kenal lah 1/2 meteran kalau nggak salah.
Nah setelah melihat itu terus gimana? Setelah melihat itu, bapak saya datang, terus saya langsung ngajak pulang, nggak ngomong apa-apa, itu langsung ngajak pulang. Itu pancingan 2 ditinggal. Nah itu selama seminggu gimana? Selama seminggu saya nggak bisa bangun sih, sakit, nggak ngomong apa-apa, cuman ngomong sama nenek saya sih. Terus kata nenek? Ya, kata nenek, setelah saya bangun dari tempat tidur, jangan mainin di air, bahaya, kamu punya tanda di kepala kamu tuh. Dia kata orang bisa di situ jangan main dekat air sih, bahaya katanya. Saya juga itu lagi apes katanya, dia lagi apes, saya lagi apes. Oke. Lama kemudian saya bangun di tempat tidur, langsung seperti kayak biasanya lagi. Selain pemuda itu, cerita itu pun diceritakan Ukar Karim, yang sehari-hari jadi pengurus Gunung Nyungcung, sekaligus jadi pengurus makam yang ada di Gunung Nyungcung. Karim mengaku, kejadian tersebut sekitar tahun 1987. Dirinya mengaku pernah melihat ular besar yang sudah bertanduk dan bermahkotakan batu. Dirinya menyebut, ular besar tersebut bukan ular sembarangan, tapi ular siluman yang sudah ada di Gunung Nyungcung sejak ratusan tahun lalu. Bagi masyarakat Rumpin, sudah tidak asing lagi saat mendengar cerita tersebut, terlebih dengan adanya kemunculan sesosok ular besar di Gunung Nyungcung. Bahkan cerita itu pun sudah menjadi cerita rakyat bagi masyarakat Rumpin hingga saat ini, yang masih menetap di situs Gunung Nyungcung. Selain keberadaan ular besar, di atas puncak Gunung Nyungcung terdapat 9 makam keramat, entah dari mana asal-muasal makam keramat tersebut. Bahkan, banyak para pejarah yang sengaja datang ke atas Bukit Nyungcung hingga saat ini, makam tersebut masih terjaga dan rawat. Meski dibilang bukit, rupanya Gunung Nyungcung syarat misteri. Gunung ini, sudah dikelola oleh pengurus makam, sekaligus tempat wisata bagi masyarakat Rumpin. Benar atau tidaknya, cerita tersebut bisa dikatakan hanya cerita masyarakat Rumpin, yang hingga saat ini, namun kembali kepada hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam.